Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang Mesir. Itu materi yang mata kuliah yang saya ampu di Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Yayan Bone, angkatan 2019. Pengertian Mesir secara bahasa diartikan adalah sebagai judi. Jadi Mesir adalah dalam bahasa Al-Quran, secara bahasa dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai judi. Ya. Kemudian makna yang sama tentang Mesir ini adalah mukhatarah, murahana dan qimar, yaitu taruhan atau mengadu nasib. Ya, dalam praktek zaman jahiliyah, Mesir ini atau judi ya dipraktekkan dalam bentuk bahwa yang menjadi taruhan, yang menjadi objek judi pada waktu itu adalah menjadikan istri dan anak sebagai barang taruhan. Ya, itulah yang terjadi di zaman jahiliyah, menjadikan keluarga, istri dan anak sebagai bagian dari taruhan. Dan kadang juga seorang hamba sahaya ya dijadikan sebagai imbalan bagian dari permainan judi yang terjadi di zaman jahiliyah. Kemudian secara istilah, Mesir ini diartikan sebagai setiap permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Ya, artinya suatu permainan judi ini salah satu pihak harus ditempatkan untuk menanggung beban, akibat dari taruhan atau mengadu nasib tersebut. Ya, menanggung beban ini akibat dari permainan yang dimainkan dalam judi tersebut. Sama tadi dicontohkan bahwa di zaman jahiliyah prakteknya dengan objek taruhannya adalah istri ataupun anak. Ketika pihak yang ikut serta di permainan ini ya menanggung beban akan kehilangan istri atau anak ataupun hamba sahaya yang dijadikan sebagai imbalan bagian dari permainan judi ini. Kemudian unsur-unsur judi. Ya, unsur-unsur judi ada 3. Yang pertama adalah adanya taruhan harta dari kedua belah pihak. Artinya orang yang melakukan judi ini atau Mesir, yang pertama dilakukan pasti adalah adanya taruhan. Apa yang dipertaruhkan ya berupa harta. Harta ya pastinya sesuatu yang bernilai. Sama tadi yang dipertaruhkan istri dan anak itu kan sesuatu harta yang bernilai dalam keluarga. Ya. Kemudian yang kedua adalah adanya permainan. Ya, dari permainan ini menimbulkan ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Ya, artinya dari sebuah pertaruhan, sebuah judi itu ya ditentukan dalam sebuah permainan ya untuk menentukan bahwa nanti dari permainan tersebut ada yang pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Kemudian unsur yang ketiga adalah pihak yang menang mengambil harta taruhan. Harta taruhan dari unsur yang pertama tadi, apapun harta yang dipertaruhkan diambil oleh pihak yang menang, entah itu sebagian atau seluruh harta yang dipertaruhkan.
Sedangkan pihak yang kalah ya pastinya kehilangan harta yang telah dipertaruhkan. Ya ketika seseorang ikut dalam permainan judi berupa pertaruhan uang 10 juta, ya pihak yang menang ya bisa jadi mengambil sebagian atau seluruh harta taruhan tersebut. Ya sementara yang pihak yang kalah ya mau tidak mau harus kehilangan uang 10 juta yang dipertaruhkan. Artinya ketiga unsur ini ya nanti dikatakan bagian dari Mesir atau judi dalam Islam yang dilarang ketika memuat ketiga unsur ini. Artinya kapan salah satu dari ketiga ini tidak terpenuhi, ya itu belum dikatakan sebagai bagian dari judi atau Mesir. Ya, seumpama saja unsur yang pertama tidak ada, meskipun ada unsur kedua dan ketiga, tetapi unsur yang pertama tidak ada harta yang dipertaruhkan, maka itu dalam Islam tidak disebut sebagai judi. Ya bisa jadi ya memang ada permainan untuk menentukan kalah dan yang menang, ya tapi karena tidak ada harta taruhan maka itu bukan bagian dari judi. Mungkin yang biasa dipertanyakan adalah seumpama main domino, ya main domino itu ya bisa menjadi hanya sebuah permainan biasa, ya namun bisa juga mengarah ke judi. Kapan dikatakan bisa mengarah ke judi? Ya ketika orang yang bermain domino tersebut ya ada harta yang dipertaruhkan. Ya, tapi kalau hanya sekadar main domino ya permainan itu bukan bagian dari judi. Seperti itu. Artinya nanti dikatakan bagian dari Mesir atau judi ya ketika terpenuhi ketiga unsur ini, semuanya ada. Kapan salah satunya tidak ada, ya maka belum dikatakan sebagai bagian dari judi. Begitupun dengan permainan-permainan yang lainnya, ketika salah satu dari unsur ini tidak ada, maka itu tidak dikatakan sebagai bagian dari judi. Kemudian dasar hukum. Ya, salah satunya termuat di surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, di sini panggilan untuk orang-orang yang beriman. Innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisir, berjudi, wal ansabu, berkurban untuk berhala, wal azlamu, dan mengundi nasib, rijsum min amali syaitan, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, ya maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut, ya la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Ya, di sini memuat menurut para ulama fajtanibu ini mengandung perintah larangan dalam hukum Islam, artinya ketidakbolehan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang termuat dalam isi Al-Quran ini. Pertama adalah diawali dengan minuman keras, ya, kemudian berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Ya, keempat praktek yang disinggung dalam Al-Quran ini adalah rata-rata semua yang dilakukan di zaman jahiliyah. Kadang mungkin diawali dengan minuman keras, ya. Namun yang namanya minuman keras itu kan dampaknya, efeknya bisa mempengaruhi akal. Bisa jadi karena dia hanya sekadar minum minuman keras, tapi karena ada pengaruh ajakan oleh temannya, ya bisa jadi dia bisa ikut dengan suatu perjudian. Ya, begitupun ketika orang Arab dulu, ketika hasil judi itu
ada merasa keuntungan yang diperoleh, maka terkadang mereka menyerahkan hasil judinya tersebut untuk dikurbankan untuk berhala mereka, yang menurut mereka zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah dulu adalah suatu perbuatan baik, padahal di sisi agama itu adalah sesuatu perbuatan yang tercela. Itulah yang dilakukan praktek di zaman jahiliyah. Ya. Kemudian mengundi nasib dengan anak panah, ya ini juga praktek yang dilakukan di zaman jahiliyah dulu, bahwa sebelum orang Arab dahulu, sebelum mereka berangkat mencari nafkah di pagi hari, terkadang mereka mengundi nasibnya dengan cara melempar sesuatu, bahwa seumpama ketika apa yang dilemparnya itu mengarah ke kanan, ke kiri, yaitu dianggap bahwa sesuatu pertanda buruk. Kalau yang dilempar itu mengarah ke kanan, anak panahnya seumpama mengarah ke kanan, ya itu dikatakan bahwa untuk mencari nafkah pada hari itu dikatakan suatu hari yang baik. Ya, padahal dalam Islam ini adalah, mungkin ini hanya dianggap sepele, mungkin kalau di zaman sekarang bisa jadi masih ada juga. Ya, mungkin ada sesuatu yang dianggap sepele, padahal itu adalah dalam Al-Quran ini, dalam surah Al-Maidah ayat 90 ini, ya disinggung sebagai perbuatan keji, rijasum min amali syaitan, perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan agar kamu beruntung. Ya, ini adalah dasar salah satu ayat yang menyinggung larangan adanya keharaman, salah satunya judi itu. Kemudian dalam bisnis, mesir atau judi ini melekat atau identik dengan risiko dan spekulasi. Namun sebenarnya faktanya ada beberapa perbedaan antara risiko dan spekulasi dalam Islam. Risiko itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah risiko yang melekat dalam setiap investasi. Artinya orang yang melakukan bisnis, orang yang melakukan investasi, ya pasti ada risiko di dalamnya. Risiko berupa mendapatkan keuntungan atau kerugian dari apa yang diinvestasikan, bisnis apa yang dilakukan. Ya, artinya setiap bisnis itu pasti ada risiko di dalamnya. Ya, maka dalam hal ini risiko yang ada di bisnis tersebut bukanlah sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari judi. Ya, meskipun risiko ya sesuatu yang tidak pasti, tetapi risiko dalam suatu bisnis tidak dikatakan sebagai bagian dari judi. Kenapa ya? Karena ada beberapa kriteria sehingga risiko dalam bisnis tidak dikatakan bagian dari judi. Yang pertama adalah bahwa risiko itu ya dalam bisnis itu sejatinya dapat diabaikan. Ya, yang dikatakan tadi bahwa yang namanya risiko sesuatu yang timbul yang akan berdampak bagi keuntungan atau kerugian. Artinya seorang pebisnis ya tidak usah memikirkan, abaikan saja risiko itu selama bahwa perencanaannya sudah matang. Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka risiko itu ya diabaikan saja, karena memang sejatinya yang namanya risiko ya pasti melekat di dalam yang namanya bisnis. Ya, artinya ada kemungkinan gagal dan ada kemungkinan berhasil dari setiap bisnis yang dijalankan. Tapi yang pasti ya harus dipertimbangkan secara matang bahwa tingkat keberhasilannya lebih besar dibandingkan tingkat kerugian yang akan ditimbulkan dalam bisnis tersebut. Kemudian yang kedua adalah risiko dalam bisnis itu ya kriterianya tidak dapat dihindarkan, dalam artian bahwa
Seumpama saja bahwa ketika kita berbisnis, apa yang kita jual, apa yang kita sudah tentukan, apa yang kita sudah rencanakan, kadang ada sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Ya, seumpama saja dalam bisnis, tidak mungkin kita bisa menjalankannya secara pribadi, secara sendiri-sendiri. Kadang kita membutuhkan yang namanya karyawan. Ya, yang namanya karyawan kan harus kita berikan tunjangan atau berupa gaji. Ya, berupa gaji ini ya sesuatu dalam bisnis dianggap sebagai bagian risiko. Risikonya apakah bahwa ketika saya mengambil karyawan, saya bisa untung tidak atau rugi. Yang jadi masalah bahwa ketika tidak mengambil karyawan, ya bisa jadi bisnisnya juga akan terbengkalai. Maka risiko hal seperti ini ya tidak dapat dihindarkan. Yang kriteria yang ketiga pastinya adalah bahwa risiko itu ya jangan atau tidak diinginkan dengan sengaja. Ya, jangan bahwa dianggap bahwa bisnis itu memang ada risikonya, bukan berarti bahwa sengaja mengambil risiko sengaja untuk mau rugi. Ya, itu bukan namanya suatu bisnis yang akan memberikan keuntungan. Yang artinya ya kita sebagai pebisnis sebisanya ya menginginkan yang namanya keuntungan dan menghindari yang namanya kerugian. Ya. Kemudian risiko yang kedua adalah risiko yang tidak dibolehkan. Nah, risiko apa itu ya? Berupa spekulasi dan taruhan. Ya, inilah risiko atau taruhan yang termasuk bagian dari mesir yang dilarang dalam Islam. Ya, seperti apa kriterianya? Umpamanya yang pertama adalah menjual barang yang belum dimiliki. Ya, ini kan orang bersifat spekulasi. Ya, dianggap sebagai sebuah pertaruhan bahwa sebenarnya barang yang dimiliki itu kan dalam Islam ya seharusnya belum memenuhi syarat untuk dijual kembali. Ya, namun orang yang spekulasi ya terkadang sudah menjual barang padahal mereka belum memiliki barang tersebut. Ya, yang kedua adalah menciptakan permintaan palsu. Ya, tujuannya agar supaya suatu barang itu menjadi naik. Ya, seumpama atau misalnya saja ya bahwa si A ini adalah seorang penjual dan memiliki teman si B. Ya, si B ini yang seakan-akan menciptakan permintaan, meminta bahwa barang ini bagus, barang yang dijual oleh si B ini si A ini adalah satu barang yang bagus. Seakan-akan dia berkeinginan untuk membeli padahal tidak ada maksud untuk membeli. Tujuannya hanya untuk agar supaya memanipulasi atau menciptakan permintaan sehingga ya orang lain, konsumen lain, wah barang ini memang bagus ya karena diminati oleh banyak orang padahal orang yang memintanya itu sejatinya tidak ada maksud untuk membelinya. Kemudian yang ketiga adalah tanpa pertimbangan data dan kajian. Ini dia yang menjadi perbedaan juga tadi risiko dalam bisnis. Ya, kalau yang bersifat spekulasi ya orang sekedar hanya membeli langsung tanpa ada pertimbangan. Ketika orang melakukan bisnis tanpa pertimbangan data dan kajian ya sejatinya ya mereka bersifat spekulasi yang sesuatu yang tidak dibolehkan. Ya, kemudian yang terakhir adalah ada unsur bertaruh nasib. Ya, bertaruh nasib ya kembali tadi bahwa risiko yang ditimbulkan mempertaruhkan nasib untung dan ruginya tanpa adanya pertimbangan yang pasti bahwa lebih besar keuntungan yang akan didapat dibandingkan dengan kerugian. Ya, inilah kriteria risiko yang tidak dibolehkan berupa spekulasi atau berupa taruhan yang termasuk bagian dari judi dalam Islam dan pastinya dilarang dalam agama Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.